di bab-bab ujung ya. Kita masuk ke transcending linear duality. Jadi mentransendensikan dualitas linier. Sebelum kita masuk ke bab transendensi dualitas linier, kita segarkan kembali ya ingatan tentang model ini, tentang model linier kan seperti ini. Kalau ini model non linier. Jadi linier itu sistem matematika ya. Non linier juga. Nah, sistem linier itu berangkat dari kesadaran. Jadi dualitas itu jenis kesadaran dirinya gitu ya. Jenis kesadaran diri. Dualitas non dualitas itu kategori kesadaran diri. Sementara linier non linier itu kategori sistem operasi dari jenis kesadaran diri tadi. Seperti itu. Kemudian kalau sistem linier ini atau sistem sekuler. Sistem sekuler ini kan berupaya untuk menjelaskan apa yang terjadi di sini di alam tampak dengan mencoba mencari penyebabnya juga di alam tampak. Oke, sampai sini clear ya. Saya ulangi lagi bahwa linier itu atau sistem sekuler itu berusaha menjelaskan bahwa apa yang terjadi di sini pasti penyebabnya juga di sini gitu. Itu sistem linier. Sementara sistem non-linier justru kebalikannya. Sistem non-linier itu melihat bahwa alam tampak ini hanya alam akibat. Penyebabnya itu bukan di alam tampak. Jadi akibat di alam tampak, penyebabnya di alam tak tampak. Nah, itu bedanya ya. Itu bedanya antara sistem linier dan sistem non-linier. Lalu bagaimana yang benar gitu? Mana yang benar? Saya kira ini kalau kita jatuh memversuskan keduanya, kita rugi. Bagaimanapun juga sistem linier ini ada gunanya. Ada gunanya. Akhirnya kemudian kegunaan sistem non-linier ini untuk menjelaskan dunia materi. Ya kan? Menjelaskan dunia materi itu cocok pakai sistem linier. Tapi kalau menjelaskan dinamika jiwa kita di alam materi itu memang sebaiknya pakai sistem non-linier. Jadi perbedaan antara sistem linier dan sistem non-linier itu hanya pada persoalan tadi. Di mana yang terjadi di alam tampak ini penyebabnya itu di alam tampak juga atau di alam tak tampak. Seperti itu. Secara konsep kurang lebih seperti itu. Sekarang mari kita telusuri apa yang ditulis oleh Hawking gitu ya.
Jadi dulu level kesadaran 200 ini adalah rintangan terbesar ya. Rintangan terbesar dalam yang dialami oleh sebagian besar umat manusia ya. Dulu kayaknya. Sekarang mah udah mudah 200 ini ya. Dengan adanya industri-industri pengembangan diri, kelas-kelas semacam ini itu saya kira level 200 ini tidak lagi menjadi hambatan terbesar kecuali di Indonesia. Di Indonesia ini belum mencapai 200 masyarakatnya. Tapi udah hampir. Seperti itu. Jadi tapi memang untuk melampaui dominasi ya, berpikir linier itu sulit. Jadi di sini Hawking menulis kesadaran level 500 itu mulai jarang. Hanya 4% dari populasi di dunia, 4%. Besar juga sebenarnya. 4% dari 7 miliar, banyak ya, banyak. Level 540 hanya 0,4% juga banyak. 0,4% dari 7 miliar itu banyak. Di bawah level kesadaran 200, awareness itu didominasi oleh emosi negatif. Jadi di bawah level 200 didominasi oleh emosi negatif. Ingat-ingat, didominasi ya. Jadi bahkan yang 700 pun juga itu masih ada emosi negatif, tapi tidak dominan. Cuma lewat gitu ya. Cuma lewat. Kemudian antara 200 dan 400 emosi itu menjadi progresif menuju positif ya. Become progresif menuju positif. Menuju positif. Antara 200 dan 400. Lalu kemudian di level 400 setelah emosi-emosi negatif itu bisa diatasi dengan baik, barulah muncul itu kesadaran logic and reason. Jadi kalau mau cerdas secara logika berarti sembuhkan dulu emosi-emosi negatifnya, itu pesannya tuh ya. Jadi ada lompatan ya, ada lompatan paradigma pada level 500. Pada level 500 itu pencarian akan sebab di alam tampak itu sudah bergeser gitu ya. Bahwa sebab itu tidak di alam tampak. Di 500 itu sudah mulai tersadari. Jadi di level 500 ini insya Allah tidak terpengaruh lagi dengan santet. Ya, tidak perlu santet. Jadi dari level 500 ini kausalitas itu tidak terlalu penting lagi. Yang lebih penting adalah jadi makna ya. Jadi makna itu lebih penting, signifikansi dan nilai. Jadi ada makna, signifikansi itu apa ya? Sifat perubahan. Jadi berdampak ya. Berdampak dan
ada value. Jadi enggak soal lagi misalnya, ya tapi apa namanya itu tidak ilmiah loh. Masa transendensi, tapi itu enggak ilmiah loh. Bagian 500 tuh yang penting berdampak dulu deh. Ilmiahnya itu dipikir nanti, ya kan? Yang penting berdampak dulu. Signifikan tuh kan punya dampak lebih. Jadi makna, signifikansi, value itu lebih diutamakan di 500 ini daripada apa namanya itu ya, konten ya, konten konseptualnya. Gimana sih penjelasan ilmiahnya? Kok transendensi aja kejombloan bisa terlampaui? Gimana tuh? Ntar dulu deh. Yang penting kan udah banyak yang nggak jomblo, gitu kan? Berarti signifikan gitu ya, berdampak. Adapun soal bagaimana apa penjelasan ilmiahnya itu nanti kan bisa dicari nanti. Jadi orang sudah mulai mengutamakan apa yang disebut dengan experiential subjektif. Ya. Jadi pengalaman subjektif, pengalaman experiential, pengalaman langsung itu lebih dihargai daripada apa namanya, lebih diutamakan lah ya, tanpa mengabaikan kegunaan dari fakta-fakta ilmiah. Seperti itu. Itu penting. Kemudian transisinya adalah perubahan fokus kepentingan dari kualitas deskriptif yang diamati ke kualitas halus pengamat. Jadi apa subtle quality itu ya, rasa ya, roso kata orang Jawa. Roso. Kemudian pergeseran dari apa namanya itu cara pandang objektif ke cara pandang subjektif itu kemudian tuh adalah pintu awal ya, pintu awal untuk self healing. Pintu awalnya itu mesti berpikir subjektif kalau mau self healing. Seperti itu. Jadi dengan berpikir subjektif itu kita bisa bisa mengamati kembali kecenderungan jiwa kita. Karena perubahan itu, maka itu akan mempengaruhi keputusan, pilihan, kemudian long term goals-nya apa gitu ya, relationship-nya, karir, dan berbagai macam keputusan-keputusan besar dalam hidup. Jadi ini ngomongin soal transisinya ya, bedanya linear duality dengan non-linear non-duality. Oke, masih lama, kita lanjut shifting paradigma. Jadi di level 500 itu kondisi subjektif itu dominan ya, dominan. Dan cinta itu menjadi dominan juga, tidak hanya penting.
tapi dominan. Not only signifikan, tetapi juga dominan. Tidak hanya berdampak, tapi itu dominan, mulai dominan. Ciri-ciri cinta itu mulai dominan itu kita sudah masuk ke apa ya? Ke hal-hal yang sifatnya self care, self love gitu ya. Pokoknya jangan ada self-nya lah. Kita mulai memperhatikan kesejahteraan batin kita daripada apa kata orang gitu ya. Itu ciri-ciri. Dan kemudian cinta itu bukan hanya lagi perasaan dan emosi, tetapi cinta itu sudah menjadi sebuah guiding principle, ya, the guiding principle. Jadi cinta itu tidak lagi emosi dan perasaan, tetapi prinsip yang menuntun. Ya, prinsip yang menuntun. Jadi nggak apa-apa ribut-ribut dikit gitu ya. Tapi tetap dalam the guiding principle gitu ya. Habis itu makan bareng kan biasa itu kan. Ya. Itu penting. Jadi cinta itu bukan sekedar afeksi ya, feeling dan emosi, tetapi sudah masuk ke prinsip yang menuntun. Terus. Kemudian ketika energi cinta itu mulai dominan gitu ya. Jadi sifat cinta itu kan dia menyembuhkan dan menumbuhkan. Pada akhirnya sifat cinta itu yang paling saya rasakan itu menyembuhkan penglihatan saya. Maksudnya itu bukan mata, penglihatan melihat realitas, memahami realitas. Pemahaman akan realitas. Seperti itu. Jadi dalam realitas cinta itu semuanya saling terhubung. Interconnected. Semuanya saling mengisi, interrelasi. Dan semuanya saling independen, independen. Ini yang paling penting, interrelasi itu kemudian karena dalam kesadaran 500 itu semuanya saling mengisi, di situ kita menjadi rentan, menjadi vulnerable, kalau bahasa canggihnya. Vulnerable. Rentan diisi. Ya. Jadi tidak boleh lagi tertutup itu. Kepribadian kita sudah harus vulnerable, rentan. Jadi tidak bisa lagi masa bodoh. Sudah interrelasi, saling mengisi. Apa yang terjadi pada satu orang itu mengisi keseluruhan dalam sistem. Kan vulnerable kan begitu. Kerentanan dalam sistem. Jadi apa yang terjadi pada emosinya Abdul Putin itu bisa mengisi ruang-ruang psikologi seluruh masyarakat dunia. Jadi dampak emosi kita itu menyentuh kehidupan seluruh makhluk, itu interrelasi. Oke, nggak usah ini dulu ya, tidak usah panjang-panjang, cukup 3 ini dulu. Terima kasih.
nanti minggu depan kita lanjut lagi ya. Jadi saya kira itu penting sekali ya soal interrelasi ini. Karena masyarakat kita itu tidak bisa interrelasi. Maunya dominan, mendominasi yang lain. Ya kan? Dan itu masih sangat kuat loh. Ada konsep mayoritas gitu ya. Mayoritas itu akan terus-menerus mendominasi yang minoritas. Dalam kesadaran 500 tidak ada lagi sekat-sekat mayoritas minoritas. Namanya jiwa itu umatan wahidan, jiwa yang satu, sifatnya interrelasi, saling mengisi. Walaupun satu orang banding 10 juta, satu orang itu bisa mengisi keseluruhan dalam sistem itu. Dan 10 juta kurang satu itu bisa memberi warna yang indah pada yang satu itu. Itu namanya interrelasi. Jadi tidak boleh tertutup sistemnya itu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Astor. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas kita malam ini sampai di sini. Jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya.